baiknya ku pergi. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Perkenalkan, Bapak Rizky Fajri. Kali ini tahun ini Bapak mengampu 4 mata pelajaran di tingkat 11. Di antaranya manajemen produksi, naskah dan penyutradaraan, lalu kemudian tata kamera cahaya dan audio, tata artistik, dan editing audio video. Penjelasan masing-masing mapel Bapak ramu dalam satu pembahasan, yaitu kita akan membahas seputar produksi program chart. Ngomong soal musik, percaya nggak sih kalau musik itu udah jadi bagian dari kehidupan kita? Kayaknya kalau nggak dengerin musik tuh gimana ya? Nah, di televisi sendiri itu ada program acara yang berkaitan dengan musik tentunya. Di antaranya ada video klip, kemudian ada konser musik, ada ajang pencarian bakat, dan tentunya yang akan kita mau bahas yaitu produksi program chart musik. Nah, hasil pencapaian dari pembelajaran ini, kita berharap kalian mampu memahami pakem-pakem yang ada di program televisi, lalu kemudian kalian bisa tahu proses kreatif dari pembuatan chart musik, dan yang terakhir adalah kalian tahu tahap-tahapan memproduksi program chart musik. Kalau di kelas 10 kita udah belajar undang-undang KPI terkait dengan produksi berita. Kali ini kalian juga harus paham tentang undang-undang KPI yang berkaitan dengan produksi program musik. Nih, Bapak bacain. Contohnya adalah pertama di P3, Pedoman Perilaku Penyiaran, itu ada bab 24 Romawi, pasal 45 ayat 3, yaitu siaran musik yang dari luar negeri, ya, siaran-siaran dari luar negeri terkait dengan musik itu tidak boleh menampilkan hal-hal yang tidak pantas, ya, terutama berkaitan dengan pakaian, norma-norma, ya. Lalu kemudian yang kedua ada di SPS, standar program siaran. Ada di bab 2 bagian 3 pasal 20, yaitu konten yang bermuatan seks dalam lagu dan video klip itu nggak boleh ditayangin, terutama juga lirik, makna, lalu kemudian video itu sendiri. Nah, udah jelas kan sekarang tentang pakem-pakem yang ada di undang-undang KPI. Tentunya kalian harus berpatokan dengan undang-undang itu, karena bisa jadi nanti program-program kalian kena sensor dan nggak bisa tayang atau tidak layak tayang. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan chart musik. Kalau kalian sering dengerin radio, tentunya kalian pernah dengar tangga lagu. Nah, urutan dari lagu-lagu yang terpopuler tentunya. Hasil dari riset atau request, nah itu disebut dengan chart musik. Ada dua nih tangga lagu. Yang pertama itu ada tangga lagunya sendiri, dan yang kedua itu ada tangga album. Program ini biasanya disiarkan seminggu sekali, atau istilah broadcastnya adalah weekly program atau program spesial. Diputar kemudian diputar 10 sampai 20 lagu biasanya, ya. Cara mengurutkan lagu juga nggak mudah tentunya. Bukan berdasarkan apa yang enak didengar oleh hostnya, apalagi sutradara atau produser, atau bahkan enak menurut pendengarnya sendiri, bahkan, ya, kalau semua itu tidak sesuai dengan segmentasi dari program itu sendiri. Nah, di stasiun TV atau radio itu menggunakan lembaga swasta, pihak kedua, ya, terutama untuk mengurutkan tangga lagu. Ada lembaga swasta yang memang bertugas untuk meriset apa yang diinginkan oleh program kita, atau ada juga yang terkenal, yaitu adalah Nielsen Holding. Lembaga-lembaga inilah yang mengurutkan lagu berdasarkan target audiens yang kita inginkan. Sementara istilah di televisi ini masuk dalam program repackage. Kenapa? Karena dari masing-masing kumpulan video-video klip tersebut itu dikemas dalam satu acara dan dipresentasikan atau disiarkan secara menarik dan kreatif tentunya. Nah, apa aja sih tahapannya? Kita akan bahas satu persatu, mulai dari manajemen produksinya dulu. Nah, karena program ini melibatkan banyak banyak individu atau satu tim, tentunya nggak mudah tuh untuk membuat konsep program acara seperti ini. Nah, gimana caranya? Ada 3 pilar utama dari konsep manajemen produksi itu sendiri. Yang pertama itu harus memanage tekniknya.
ya, dimana terkait dengan teknik pengambilan gambar, teknik suara, teknik dekorasi, dan lain-lain. Lalu kemudian yang kedua adalah memanage programnya. Nah, program itu dari sisi konten juga harus di-manage demikian rupa. Dan yang ketiga terakhir adalah pemasaran. Promosi itu penting. Kenapa? Karena kalau program kita udah dibuat, kita mau promosi, kita mau tampilin atau kita mau publish program kita di mana, itu juga penting. Untuk apa sih kita belajar manage? Yang pertama adalah agar tujuan tim itu tercapai. Jadi setiap tim ketika sudah terbentuk itu pasti punya tujuan, dan individu tadi harus satu punya misi visi yang sama sehingga tujuannya nanti sama. Lalu yang kedua adalah supaya tim berjalan seimbang. Nah, biar nggak jomplang itu perlu manajemen yang bagus. Lalu kemudian yang ketiga adalah supaya kegiatannya efektif dan efisien. Berkaitan dengan waktu misalnya, jadi nggak molor. Kemudian berkaitan dengan dana misalnya, nggak terlalu meledak. Nah, itu perlu di-manage. Ada tingkat manajemen yang umum kita ketahui. Yang pertama adalah tingkatan low management. Itu biasanya manajer-manajer yang bekerjanya dekat dengan proses produksi. Lalu kemudian yang kedua adalah middle management. Nah, ini biasanya udah mulai naik dari satu tahap low management tadi, atasannya si low management. Lalu kemudian yang paling tinggi adalah yang tingkatan ketiga, yaitu top management. Ini biasanya mulai dari direktur, presiden direktur, direktur program, dan seterusnya. Kalau sudah memahami pentingnya manajemen, langkah berikutnya adalah kita harus paham apa itu SOP atau standar operasional prosedur produksi program cat musik. Nah, standar operasional prosedur untuk produksi sebenarnya kalian sudah pasti paham. Ada 3 yang biasa kita ketahui, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tapi jangan lupa, bukan cuma 3 itu aja. Ada satu hal yang paling penting, yang keempat. Ini sering dilupain ya, padahal ini jadi satu kesatuan, yaitu promosi tadi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam tahapan praproduksi. Yang pertama adalah menentukan gagasan dan ide, di mana kita bisa menggunakan beberapa metode untuk menemukan gagasan. Yang kedua adalah penulisan naskah. Nanti kita akan membuat mulai dari skenario, treatment, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah membentuk kru. Jadi hal yang paling pertama kita lakukan adalah kita harus menentukan atau memposting kru yang kita butuhkan, dan kita harus menentukan juga karakter dari kru kita. Yang berikutnya adalah menyiapkan biaya produksi. Tentunya biaya produksi ini merupakan hal yang paling vital, karena tanpa adanya biaya produksi kita tidak akan berjalan. Lalu kemudian adalah menyiapkan keperluan administrasi. Di antaranya adalah kalian bisa membuat surat perizinan dan lain-lain. Lalu setelah itu kalian harus survei, hunting, dan reki. Nanti akan ada pembahasan untuk survei, hunting, dan reki ini. Lalu kemudian kita masuk ke dalam proses casting, di mana presenter harus sesuai dengan karakter dari program tersebut. Itu harus melalui tahap casting. Lalu kemudian reading dan rehearsal. Setelah semua terbentuk dan kebutuhan naskah juga sudah jadi, treatment sudah ada, maka kita harus melakukan reading dan rehearsal. Lalu berikutnya adalah membuat dokumen-dokumen yang diperlukan tadi dalam bentuk form atau dalam bentuk tabel-tabel, seperti misalnya director treatment, kemudian shot list, kemudian equipment list, lalu kemudian breakdown tata artistik, dan berikutnya adalah floor plan. Nah, floor plan ini banyak ya yang harus kalian buat, mulai dari floor plan properti, kemudian floor plan untuk blocking kamera, blocking lighting, dan lain-lain. Lalu kemudian kalian harus membuat breakdown untuk rundown, lalu kemudian shooting schedule atau timetable, lalu kemudian yang terakhir adalah kalian ramu dalam bentuk atau dalam satu berkas yang disebut dengan desain produksi. Nah, inilah hal-hal yang tahapan-tahapan praproduksi yang harus kalian lakukan secara berurutan, sehingga program yang akan kalian buat dapat terkonsep dengan baik dan bisa kalian lakukan produksi dengan tahapan-tahapan yang sudah kalian buat di tahapan praproduksi ini. Nah, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tinggalkan pertanyaan itu di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe,
share, like, dan komen jika menurut kalian video ini adalah video yang bermanfaat. See you di pertemuan berikutnya. Saya Rizky Fajri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.